Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rudatul Razwa dengan NPM 22129 kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tugas MKPK materi antrian. Di sini ada soal nomor 1 ya. Mohon maaf berisik. Nah, ada soal nomor 1. SPBUX memiliki satu buah pompa bensin dengan satu orang pekerja yaitu Caswi. Rata-rata tingkat kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 40 kendaraan per jam. Caswi dapat melayani rata-rata 45 kendaraan per jam. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah MMI, hitunglah. Ini ada 1-5 ya. Langsung saja diketahui lambda 40 dan mu 45. Nah, yang pertama ini tingkat intensitas kegunaan pelayanan. P sama dengan lambda dibagi mu. 40 dibagi 45 hasilnya 0,88. Ini ya. Bahwa SPBUX akan sibuk melayani kendaraan selama 88% dari waktunya, sedangkan 12% untuk istirahat. Nah, lanjut yang kedua ada NT. Lambda dibagi mu min lambda sama dengan 40 dibagi 45 dikurangi 40 sama dengan 8. Angka 8 menunjukkan bahwa SPBUX dapat mengharapkan 8 kendaraan yang berada dalam sistem. Next, nomor 3, NQ. NQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu kurangi lambda 40 kuadrat dibagi 45 dikali 45 kurangi 40 hasilnya 8. Jadi kendaraan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 8 kendaraan. Yang keempat, T. 1 dibagi mu min lambda 1 dibagi 45 dikurangi 40 sama dengan 0,02 jam atau 12 menit. Jadi, waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Yang kelima ada TQ. Lambda bagi mu dikali mu min lambda 40 dibagi 45 dikali 45 kurangi 40 sama dengan 0,17 jam atau 10,2 menit. Jadi, rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 10,2 menit. Nah, lanjut ke yang kuis nomor 2 yaitu kuis PG. Nih, di sini ada soalnya. Kita bacakan dulu. Aspek apa yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan kecuali isinya C, karakteristik pelayanan. Yang nomor 2, definisi antrian menurut Ma'rif dan Tanjung 2003 adalah situasi barisan tunggu di mana jumlah kesatuan fisik pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas atau pembeli layanan sehingga pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapatkan giliran untuk dilayani. Nomor 3, yang bukan termasuk karakteristik sistem antrian menurut Heiser dan Render 2009 adalah C, karakteristik perilaku kedatangan. Nomor 4, yang merupakan model struktur antrian dasar yang memiliki 2 atau lebih fasilitas yang dialiri oleh antrian tunggal adalah multi-channel single phase. Nomor 5, aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan disebut karakteristik antrian. Lanjut ke tugas analisis jurnal.
Ini adalah latar belakangnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia pasti dihadapkan pada sebuah situasi yang mengharuskannya untuk menunggu. Fenomena menunggu adalah hasil langsung dari keacakan dalam proses operasi pelayanan. Universitas Esa Unggul, salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki loket pembayaran parkir untuk melayani kepentingan seluruh pelanggan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, sering terjadi antrian pada loket pembayaran parkir sehingga menyebabkan pelanggan akan menjadi jenuh dan merasa waktunya terbuang dengan percuma. Ini karena adanya permasalahan antrian pada layanan loket pembayaran parkir di Universitas Esa Unggul, maka penelitian secara sistematis perlu dilakukan untuk menganalisis antrian tersebut, sehingga pada akhirnya antrian tersebut dapat dikurangi bahkan dicegah sehingga pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan dari pihak Universitas Esa Unggul yang dapat memberikan pelayanan yang optimal ini. Next, yang B ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah jumlah loket pembayaran parkir di Universitas Esa Unggul sudah optimal dalam melayani pelanggan. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah loket pembayaran parkir yang sebaiknya dimiliki oleh Universitas Esa Unggul sehingga dapat melayani pelanggan secara optimal. Next, ada metode penelitian, ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini merupakan tindakan atau research ya, suatu pencarian sistematik. Kemudian ada jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ada kualitatif, data yang merupakan perhitungan statistik. Maaf ya, di sininya berisik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Contohnya observasi tentang jumlah kedatangan pelanggan untuk pembayaran parkir di Universitas Esa Unggul dan wawancara tentang mekanisme pelayanan pembayaran parkir. Ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya ini nih. Dari hasil perhitungan dan simulasi promodel diperoleh bahwa jumlah loket optimal untuk loket pembayaran parkir motor di Universitas Esa Unggul adalah sebanyak 2 loket. Kemudian ada angka-angkanya ya. Ini hasil-hasilnya. Kemudian ada manfaat penelitian. Dari sisi pengoptimalan operasi, kita dapat membantu kita dalam mengoptimalkan operasi bisnis dan proses bisnis, dapat mengidentifikasi dan mengurangi waktu tunggu yang tidak produktif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memaksimalkan kapasitas, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Terus yang kedua, dari sisi pengambilan keputusan yang lebih baik, dapat membuat representasi matematis dan visual dari situasi atau sistem kompleks. Ini memungkinkan untuk melihat dampak. Dengan demikian dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko. Dari segi perencanaan dan pengelolaan rantai pasok, efisiensi dari proses antrian sangat penting. Merancang dan mengoptimalkan sistem antrian dalam rantai pasok, meningkatkan efektivitas transportasi rantai pasok secara keseluruhan dan meminimalkan biaya operasional. Terus dari segi meningkatkan pelayanan pelanggan, membantu dalam merencanakan dan mengelola pelayanan pelanggan dengan lebih baik. Dalam bisnis, pelayanan pelanggan yang baik adalah kunci kepuasan pelanggan. Terus pengoptimalan waktu tunggu, mengatur prioritas antara pelanggan dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
Ini yang terakhir ada dari segi pengembangan produk dan layanan yang lebih baik. Pengembangan dan perbaikan produk serta layanan untuk menguji, desain, mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah, dan meningkatkan kinerja produk sebelum pengenalan ke pasar. Nah, sekian ya pemaparan penjelasan tugas saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.